Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore ya jika diterimanya video ini ya dari waktu yang berbeda nantinya. Salam sejahtera, semoga selalu dalam keadaan sehat ya teman-teman semua di sini. Hari ini kita tidak ada pertemuan sinkronus secara langsung dikarenakan memang banyak bentrok jadwal ya dengan Zoom meeting zona integritas BPK dengan Kemendikbud dan juga dengan rektorat ya, ada Zoom meeting dengan waktu yang bersamaan sehingga tidak memungkinkan untuk kita belajar secara sinkronus. Jadi saya bagikan video pembelajaran lagi ya tentang akibat perbedaan peran gender di sini ya. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang bagaimana kita memahami gender itu sendiri, sebenarnya apa sih urgensinya kita membahas gender ini terkait keterwakilan perempuan tentunya. Nah, kenapa belum juga mencapai angka 30% kuota, dan juga kalaupun sudah banyak walaupun tidak mencapai 30% kuota, kenapa mereka tidak begitu signifikan berperan dalam membuat kebijakan misalkan ya perempuan ini, karena memang ternyata untuk bisa, nah nanti alasannya di sini kenapa mereka di sana di dalam itu kurang percaya diri atau mungkin tidak banyak keputusan-keputusan krusial terkait kesetaraan gender misalkan ya gitu ya. Nanti ini akan kita lihat latar belakangnya, karena ini akibat perbedaan peran gender inilah yang pada akhirnya menyebabkan banyak sekali ketidakadilan gender ya. Nah, mengapa kita harus bahas ini? Nah, ini kita lihat perbedaan peran gender di sini antara laki-laki dan perempuan. Sekali lagi, peran gender ya, peran gender di mana peran ini bisa ditukar-pertukarkan sebenarnya ya. Dalam perbedaannya ini laki-laki dan perempuan ya, secara sifat ya, ini sudah terkonstruksikan. Saya tidak mengatakan ini salah, tapi juga tidak semuanya benar. Karena banyak sekali hal-hal khusus yang terjadi pada saat ini. Tidak selalu yang namanya laki-laki itu kuat, gagah, perkasa, pemberani, tegas, rasional, terus terang, suka menantang, agresif. Tidak semua. Ada juga perempuan yang dia kuat, gagah, perkasa, pemberani, tegas, rasional, ya, suka berterus terang, suka nantang dan agresif ya. Zaman sekarang banyak sekali perempuan juga seperti itu. Ini bisa dipertukarkan, bukan kodrat. Ya tidak menempel pada tubuh manusia sehingga harus diperlukan operasi untuk melepasnya, tidak. Begitu juga sama, perempuan itu tidak selalu feminim, yaitu yang diidentikan dengan lembut, perhatian, perasa, emosional, selalu mengalah, beraninya di belakang, bergantung, submisif misalkan, tidak. Ya. Perempuan juga bisa mandiri, ya. Perempuan juga tidak terlalu tergantung, dia juga berani face to face, tidak selalu bermain di belakang gitu, dan juga tidak selalu mengalah gitu. Kalau benar ngapain ngalah gitu kan. Dan juga emosional gitu ya. Ada yang emosional, ada yang juga tidak. Ada yang perasa, ada yang bebal juga kan. Ada yang lembut, ada yang kasar ya. Ada yang perhatian, ada yang cuek-cuek saja gitu. Ada yang cemburuan, ada yang slow aja gitu kan. Jadi ini sifat yang memang tidak melekat secara kodrat ada dalam tubuh ya. Nah, ini perbedaan antara maskulin feminim yang tidak selalu melekat di jenis kelamin tertentu. Ya, banyak juga laki-laki yang memang dia sensitif, dia emosional, dia lemah lembut, dia nggak salah. Apa salahnya dengan laki-laki seperti itu ya? Ya, tidak ada yang salah dengan itu. Nah, kemudian ada perbedaan gender ini juga melahirkan peran di mana laki-laki itu selalu harus bekerja di luar rumah untuk kerja produktif ya, secara produktif dan menghasilkan uang. Ya, itu dilekatkan kepada laki-laki, dan perempuan itu diberi tempat di dalam rumah saja untuk kerja domestik dan reproduksi menghasilkan anak misalkan ya.
Ya, tidak selalu. Banyak sekali wanita-wanita karir yang saya kenal, dia tidak mengurusi hal-hal yang bersifat domestik, gitu kan. Kan dia berkarya dengan baik, gitu. Banyak sekali. Ada juga laki-laki yang memang dia hanya bisa fokus mengurusi rumah, menjaga anak-anaknya, gitu. Ya nggak masalah itu. Jadi baik laki-laki perempuan itu harus saling menghormati. Kalau laki-lakinya tidak bekerja, ya perempuannya mungkin mau bekerja, ya silahkan laki-laki itu mau mengurus rumah tangga, membantu pekerjaan rumah tangga, karena perempuannya tidak sempat, karena dia harus bekerja. Ya nggak masalah, apa yang salah? Yang salah itu di mana perempuan juga harus tetap bekerja mencari nafkah, pulang ke rumah juga harus sibuk dengan pekerjaan rumah yang berantakan, laki-laki ongkang kaki. Nah itu kudu ditekek laki-laki ya. Apa ya tekek itu bahasanya? Kudu dijitak itu kalau laki-laki seperti itu ya. Enak saja dia mau main enak-enak saja gitu, mau main enak-enaknya mentang-mentang laki-laki, bahwa laki-laki nggak perlu mengerjakan pekerjaan rumah, tidak seperti itu. Begitupun dengan perempuan, jangan sewenang-wenang pada saat dia memperoleh uang banyak ya untuk bisa menghidupi keluarganya, jangan sombong. Kamu misalkan sebagai suami tidak bisa mencukupi kebutuhan saya mencukupi semuanya, kamu harus nurut kepada saya misalkan. Tidak seperti itu, karena ini bukan sinetron Indosiar ya, yang segala sesuatu bentuk hubungan rumah tangga itu diidentikan dengan konflik intern ya, ketidakseimbangan peran, ya jangan sampai terjadi seperti itu. Tetap saja peran gender ini sebenarnya tidak khusus memihak kepada perempuan, tidak. Gender ini kedua-duanya, baik laki-laki dan perempuan. Hanya saja kenapa selalu fokusnya kepada perempuan, karena biasanya perempuan itu mendapatkan ketidakadilan jauh lebih banyak dan jauh lebih besar laporannya dibandingkan dengan laki-laki ya. Ya karena konstruksi sosial ini laki-laki menjadi enggan untuk melakukan pengaduan terhadap pasangannya yang mungkin laki-laki ini tersiksa ya, yang masuk ke dalam ikatan suami takut istri misalkan, yang sering mendapatkan perlakuan kekerasan oleh istrinya, ada juga yang seperti itu. Hanya saja memang kasus-kasusnya tidak banyak dilaporkan ya, karena konstruksi sosial itu malu gitu kan, masa saya lapor gara-gara dapat kekerasan oleh istri misalkan, padahal apa salahnya. Jadi sebenarnya gender ini tidak hanya melekat pada satu jenis kelamin, tapi kedua-duanya. Hanya saja mungkin kasusnya banyak terjadi di perempuan gitu ya. Kemudian di sini yang ketiga, laki-laki karena harus menanggung beban keluarga, maka ia harus diupah secara utuh. Ya, karena perempuan tidak perlu bekerja mencari nafkah, kalaupun bekerja dianggap sebagai pelengkap saja. Upahnya juga akan lebih rendah. Ini kan berhubungan dengan apa, marginalisasi nantinya atau ketidakadilan gender. Nah, ini hal seperti ini pada akhirnya kalau di antara keduanya ini terjadi konflik atau merasa tidak adil, makanya akan melahirkan ketidakadilan di sini. Karena masyarakat sering menyalahartikan apa yang dinamakan dengan kodrat. Ya, di sini ya. Nah, ini terkait perbedaannya ya. Nah, kemudian bentuk-bentuk ketidakadilan gender itu bisa dalam bentuk apa aja? Bisa dalam bentuk marginalisasi, subordinasi, pelabelan negatif atau stereotype, kemudian beban ganda, dan juga tindakan kekerasan. Apa itu marginalisasi? Ya. Marginalisasi, kalian nanti bisa lihat, baca di dalam bukunya Mansur Faki ya, khusus yang ini. Analisis gender dan transformasi. Analisis gender dan transformasi sosial. Mansur Faki ini ya, bisa kalian. Apa itu marginalisasi? Adalah suatu proses peminggiran akibat perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan kemiskinan. Banyak cara yang dapat digunakan untuk memarginalkan seorang atau kelompok. Ya. Pada saat awal revolusi industri dulu, misalkan pada masa zaman Orde Baru misalkan, memanen padi yang biasanya menggunakan ani-ani yang dilakukan oleh perempuan sudah tidak digunakan lagi, sekarang menggunakan alat atau mesin yang dioperasikan oleh laki-laki. Otomatis buruh-buruh perempuan yang biasanya menggunakan ani-ani terpinggirkan, dia kehilangan mata pencaharian sehingga menyebabkan kemiskinan. Ini salah satu contohnya. Kemudian di sini juga dikatakan bahwa perempuan kurang didorong atau memiliki kebebasan kultural untuk memilih karir daripada rumah tangga dan atau akan mendapatkan sanksi sosial. Nanti akan saya putarkan videonya Mbak Mata Najwa ya tentang kenapa perempuan itu harus memilih antara
pekerjaan domestik atau publik, bukan pilihan gitu. Terus sebenarnya kenapa harus memilih? Kenapa laki-laki tidak harus memilih? Dia menjadi ibu rumah. Karena kamu mau kerja aja apa ibu rumah tangga? Kenapa laki-laki tidak diberikan pilihan? Kamu mau kerja apa jadi bapak rumah tangga? Nggak ada pilihan untuk laki-laki seperti itu. Nah, ini kan meminggirkan perempuan sehingga mengakibatkan kemiskinan dan membuat perempuan ini tergantung pada suaminya. Ketergantungan ini juga menyebabkan kekuasaan itu menjadi tidak seimbang. Laki-laki merasa karena dia mempunyai akses terhadap sumber daya keuangan, dia akan dengan seenaknya mempertanyakan kemana saja uang belanja. Kok cepat habis? Kenapa ini? Untuk beli apa? Kamu boros segala macam. Nah, kalau perempuan bekerja, dia akan lebih santai. Dia menggunakan uang. Ya, saya santai menggunakan uang saya. Tidak takut ditanya oleh suami saya. Uangnya buat apa saja gitu, ya suka-suka saya lah gitu kan. Nah, itu salah satunya ya bentuk marginalisasi. Jadi saya harapkan ya, walaupun perempuan tidak ada salahnya untuk tetap bekerja, tapi sekali lagi hidup bersama adalah hidup saling toleransi, hidup bersama adalah hidup saling menghargai, ya tidak boleh sombong. Nah, perempuan sering mendapat upah yang lebih kecil dibandingkan laki-laki dan jenis pekerjaan yang setara. Orang yang bekerja dalam membangun rumah atau kuli bangunan dengan pekerjaan asisten rumah tangga itu sama capeknya, jamnya sama. Tapi apa yang dihasilkannya berbeda. Kuli kerja bangunan biasanya kurang lebih upahnya satu hari 100 sampai 120 ribu sehari. Kalau dikalikan oke lah rata-rata mungkin dia dapat 3 juta sebulan. Apakah asisten rumah tangga mungkin di kota-kota seperti saya, kota-kota kecil itu ada yang upahnya sampai 3 juta? Tidak. Paling besar itu 1,5 juta sampai 2 juta. Nah, itu karena perempuan dianggap dia kan bukan kepala rumah tangga, dia hanya pelengkap saja, ya. Pelengkap untuk membantu kebutuhan keluarga saja. Dianggapnya seperti itu. Dianggapnya nggak butuh duit gitu. Yang butuh duitnya laki-laki saja. Tidak seperti itu ya. Itu contoh marginalisasi. Peminggiran kepada sekelompok orang berdasarkan jenis kelamin. Ya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke subordinasi. Apa subordinasi di sini? Merupakan suatu penilaian atau anggapan bahwa suatu peran yang dilakukan oleh jenis kelamin tertentu ini lebih rendah dari yang lainnya, ya, karena perempuan ini dianggap second sex atau jenis kelamin kedua. Orang yang ada jenis kelamin pertama laki-laki, yang kedua adalah perempuan. Padahal tidak ada tingkatan jenis kelamin, semuanya setara. Di mana Tuhan juga tidak dibedakan kok, laki-laki akan masuk surga terlebih dahulu dibandingkan perempuan. Tidak ada seperti itu. Tapi tergantung amal dan ibadah umatnya, bukan tergantung pada laki-laki dan perempuannya. Ya, kemudian jangan sampai kita menafsirkan ajaran agama itu juga sepotong-sepotong, diambil keuntungannya saja gitu ya. Nggak bisa seperti itu ya. Nah ini juga berakibat pada apa? Karena dianggap nomor 2, berakibat pada penempatan perempuan ini pada level-level pembuatan kebijakan itu atau level-level pengambilan pekerjaan itu pasti di bawah level laki-laki. Misalkan kalau laki-laki pilotnya perempuan, pramugarinya. Kalau laki-laki bosnya perempuan, sekretarisnya. Kalau laki-laki bekerja menjadi misalkan masinis, nah perempuan yang nyodor-nyodorin makanannya. Itu ada level itu penempatan perempuan di situ. Ya. Nah, kemudian ada juga anggapan bahwa perempuan yang tidak menikah atau tidak punya anak dianggap lebih rendah secara sosial sehingga ada alasan untuk berpoligami. Nah ini ya alasan poligami yang seringkali salah karena dianggap misalkan tidak menikah. Aib bagi perempuan sampai sekarang ya, kalau usia di atas 30 tahun itu belum menikah. Disebutnya perawan tua lah, disebutnya lah segala macam lah ya. Itu ada yang membuat perempuan itu menjadi minder ya, tidak percaya diri, menarik diri dari kehidupan sosial, depresi ya, yang namanya orang dianggap sinis ya, dianggap kamu nggak laku misalkan seperti itu, ya. Begitupun sama dengan kasus perceraian, itu yang akan lebih banyak direndahkan adalah janda dibandingkan duda.
Kan saya kasih contoh. Misalkan dia janda dan dia menanggung 3 anak misalkan, yang membuat dia harus bekerja dari pagi sampai malam. Ya. Pada saat dia pulang malam, akan selalu terdengar bisikan-bisikan mesra dari para tetangga ya. Tuh lihat, dasar janda, gatal, jam segini baru pulang. Nah, misalkan seperti itu. Itu akan beda kasusnya dengan kalau yang yang ada di posisi itu laki-laki, dia duda. Dia pergi pagi pulang malam, lihat tuh. Dia karena dia bawa anak misalkan, anaknya nggak dibawa istrinya, dibawa dia misal. Lihat itu si Bapak Marco misalkan. Dia rela pergi pagi pulang malam hanya untuk menghidupi kebutuhan keluarga. Bayangkan, perbedaan bisikan mesra tetangga dibandingkan antara laki-laki dan perempuan dengan status yang sama, single parent. Ya, beda ya. Itulah yang terjadi di perempuan. Karena memang perempuan selain subordinasi juga ada pelabelan negatif atau stereotype. Ya, bahwa janda itu gatal ya gitu kan. Kemudian alasan bahwa kalau tidak punya anak itu harus poligami, kan bisa adopsi, banyak anak-anak terlantar yang bisa diasuh. Apakah selalu harus garis keturunan langsung misalkan untuk beralasan untuk berpoligami misalkan? Nah itu ya, itu salah satu ketidakadilan yang orang bilang selalu menyepelekan, halah kamu gitu-gitu aja, karena dia nggak ada di posisi kita sebagai perempuan. Dia bisa bilang halah karena dia laki-laki, atau mungkin karena dia mertua misalkan, dia yang menganggap anaknya itu harus nomor yang utama gitu. Dia tidak berpikir bahwa dia juga anak dari seseorang sebagai perempuan. Nah, disinilah ya teman-teman harus lebih sensitif baik laki-laki dan perempuan dalam menyikapi berbagai macam persoalan ya. Jangan mengambil enaknya saja, tapi coba tempatkan posisi teman-teman ini di posisi orang lain yang mungkin susah ya. Kemudian stereotype, pelabelan negatif ya. Pelabelan negatif ini merupakan penilaian terhadap seseorang hanya berdasarkan persepsi terhadap kelompok di mana orang tersebut dapat dikategorikan. Mengkategorikan seseorang berdasarkan anggapan atau penilaian. Ya. Seperti halnya perempuan, kalau janda sudah identik dengan tukang mengganggu rumah tangga orang misalkan. Ya, atau perawan tua karena dia nggak laku, terlalu pilih-pilih. Bisa jadi karena itu keputusan dia tidak ingin menikah. Ya, hargai saja. Ya, jadi memang banyak ya. Kemudian memang label yang sudah dicapkan pada perempuan bahwa perempuan itu tidak lebih sebagai ibu rumah tangga yang hanya mengurusi sumur, dapur, kasur, macak, masak, mana. Ini bahasa Jawa nih. Sumur, dapur, kasur. Ya, kemudian macak itu berdandan, masak, mana itu beranak. Jadi perempuan ini nggak lebih sebagai hewan peliharaan di rumah ya, yang nantinya melahirkan banyak anak, yang anaknya nanti bisa berguna untuk keluarganya, gitu ya. Nah, sekedar ibu rumah tangga dan dianggap sebagai pengangguran. Kalaupun bekerja, dia dianggap sebagai perpanjangan peran domestik saja. Guru TK, sekretaris, bagian penjualan, dan lain-lain. Ya, hati-hati ya untuk menghargai peran perempuan ini ya. Karena tidak mudah menjadi ibu rumah tangga, kawan. Ya, sekarang pekerjaan dia punya anak balita, kemudian dia baru sudah ngepel di depan rumah, dia pergi ke dapur sedang masak, tiba-tiba anak ngeberantakin mainan. Nah, ayahnya datang, ibu ngapain aja di rumah seharian, kok tidak beberes, ini berantakan sekali rumah, saya capek pulang kerja, ibu tahu nggak saya itu cari uang demi keluarga. Padahal dia baru selesai ngapel, tapi karena anak berantakin lagi ibu sedang masak. Betapa luar biasanya kita harus menghargai ibu kita ya. Belum lagi misalkan baru beres ngepel, misalkan anak pergi hujan-hujanan dari luar, kaki kotor masuk, banyak bekas lumpur, misalkan ayahnya datang ngomel-ngomel, ya kan? Jadi kemudian baru beres masak, selesai capek baru duduk, datang segerombolan orang kelaparan makan truk habis berantakan, baru saya masak, sudah habis. Mereka mesti mending kalau mereka mengerti menyimpan lagi piringnya ke wastafel, misalkan mencuci sendiri. Kalau tidak berantakan, ibu lagi yang kerjanya, ya. Itu ya. Jadi tidak mudah menjadi ibu rumah tangga.
dan peran menjadi anak laki-laki dan perempuan itu sama, coba kakak beradik laki-laki perempuan bagi tugas yang sama, karena menyapu ngepel dan nyuci baju, kemudian nyetrika itu bukan pekerjaan perempuan, itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Apa buktinya? Pada saat teman-teman laki-laki di sini semua ngekos kuliah, apakah itu dilakukan, pekerjaan itu dilakukan oleh ibu kalian di rumah? Apakah sebulan sekali kalian pulang hanya bawa cucian kotor? Tidak kan? Kalian mencuci sendiri, kalian menyetrika sendiri, kalian bisa. Itu bukan pekerjaan perempuan, itu pekerjaan yang bisa dilakukan oleh semua orang. Ya. Kemudian stereotip atau anggapan negatif tentang perempuan yang emosional, tidak rasional, tidak mandiri, tidak berhak pada fungsi perwakilan dan kepemimpinan seperti kemarin. Enggak ya, sebenarnya tidak seperti itu, hanya saja karena tercipta konstruksi sosial yang luar biasa dan turun-temurun dari abad ke abad, sehingga memundurkan atau membuat perempuan ini merasa terpinggirkan, merasa tidak percaya diri. Nah, membangun kepercayaan diri itulah yang sulit ya. Jadi saya berharap teman-teman di sini setelah ngambil mata kuliah gender dan politik sedikit terbuka ya pikirannya untuk tidak menganggap bahwa perbedaan jenis kelamin itu menjadikan ketidakseimbangan atau peran antara laki-laki perempuan sehingga memunculkan ketidakadilan gender. Jangan sampai itu terjadi ya, saling menghargai. Nah, kemudian beban ganda atau double burden. Nah, artinya apa? Beban pekerjaan yang diterima salah satu jenis kelamin lebih banyak dibandingkan jenis kelamin lainnya. Contohnya, ibu yang bekerja juga di wilayah publik, juga dia harus mengerjakan pekerjaan domestik. Ada yang ibu bekerja, mereka harus milih. Karena kamu memilih sebagai ibu yang bekerja, kata suaminya, kamu tetap saya izinkan, tapi jangan macam-macam. Kamu tetap harus mengerjakan pekerjaan rumah dengan baik. Ya, dengan syarat. Ya. Dengan syarat mengerjakan pekerjaan rumah dengan baik. Itu menjadi beban ganda ya. Kalau pekerjaan rumah ternyata tetap dibebankan kepada perempuan. Capek lah. Katanya perempuan makhluk yang lemah, tapi giliran pekerjaan double gini dianggap kuat. Berarti kan perempuan bukan wanita yang lemah, apa bukan makhluk yang lemah. Ya, pekerjaannya double. Ya. Ada yang seperti itu kan? Bahwa perempuan harus memilih gitu. Tidak seperti itu harusnya kan? Mau jadi apapun ya, kita harus setara gender. Ya bisa membebankan pekerjaan itu kepada hanya satu jenis kelamin saja. Contohnya saja gini, ibu dan ayah sama-sama dosen di perguruan tinggi yang sama, misal pulang bareng ke rumah. Kira-kira apa yang akan dilakukan terlebih dahulu ayah dan ibu? Kalian bisa tebak. Ayah mungkin langsung duduk ngambil koran atau ganti baju sambil bilang, Bu, tolong bikinkan kopi. Kan sama-sama capek. Tapi perempuan juga harus lebih dahulu melayani suami kan. Ya kalau Ridho menganggap itu nggak masalah ya tidak apa-apa. Tapi dari sisi itu saja sudah terlihat bahwa perempuan itu memiliki peran yang ganda. Ya, kalau nggak masalah tidak melahirkan ketidakadilan menurut perempuan itu ya nggak masalah, nggak apa-apa. Tapi harus dilihat bahwa perempuan itu bukan makhluk lemah. Dia bisa melakukan hal-hal yang memang dibebankan kepada dia. Ya karena apa? Beban pekerjaan di rumah tidak berkurang dengan adanya peran publik, peran pengelolaan komunitas maupun peran perempuan yang termasuk dalam peran publik ya atau wanita karir. Ya karena ada syarat tadi harus bisa mengurus rumah tangga. Kamu nggak boleh pakai asisten rumah tangga karena kamu yang memilih untuk tetap bekerja gitu ya. Itu kalau suaminya yang menyebalkan itu ya. Kemudian perempuan sebagai perawat, karena perempuan dilekatkan pada peran-peran sebagai perawat, pendidik anak, pendamping suami, dan juga pencari nafkah tambahan. Banyak sekali ya. Perempuan pencari nafkah utama masih harus mengerjakan juga tugas-tugas domestik. Nah, itu ya, itu tentang beban ganda. Ya, mudah-mudahan paham lah ya. Kemudian kekerasan fisik dan non fisik. Nah, kekerasan dalam pengertian yang luas ya, tidak hanya pada tingkatan kekerasan fisik saja, tonjok, tidak seperti itu ya. Tapi kekerasan fisik maupun non fisik atau psikologik ya, yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang, baik dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, ya, langsung maupun tidak langsung. Misalkan
ada cewek lewat kerumunan cowok diketrekan tuh ya, disiulin, misalkan, itu juga salah satu bentuk kekerasan atau seksual harassment ya di depan umum. Kekerasan itu, pelecehan itu tidak terluka dia kan dia tidak dikebukin gitu kan, atau dipukulin, tapi tetap kekerasan itu namanya. Kemudian juga perselingkuhan atau poligami tanpa izin istri, itu juga kekerasan. Pemukulan jelas, pengurungan di dalam rumah misalkan, pemasungan hak-hak politik. Contohnya apa? Bu, pokoknya nanti kalau pemilihan presiden, Ibu harus milih calon A, awas kalau tidak. Nah, itu kan sudah diancam ya, itu kekerasan itu. Pemaksaan perkawinan, artis bawah umur tidak ingin menikah tapi dipaksa untuk menikah. Ya. Kemudian pemaksaan pindah agama mengikuti agama pasangan, itu juga kekerasan. Ya. Kalau kamu mau nikah dengan saya, kamu harus pindah agama. Itu tidak boleh. Kekerasan non-fisik. Kemudian ini adalah faktor-faktor penyebab terjadinya ketidakadilan gender, nilai sosial dan budaya patriarki. Ini jelas ya, penata kehidupan yang berdasarkan pandangan laki-laki. Kemudian produk dan peraturan perundang-undangan yang masih bias gender, ya. Pemahaman ajaran agama yang tidak komprehensif dan cenderung parsial, ya. Laki-laki boleh poligami gitu. Udah itu aja yang dibawanya. Salah segala macamnya tidak. Kelemahan, kurang percaya diri, tekad dan inkonsistensi kaum perempuan sendiri dalam memperjuangkan nasibnya. Ya karena tadi rasa percaya diri sudah dipupuk sejak abad-abad yang lalu gitu. Makanya perlu sekali peran tangan ketiga ya, peran pemerintah ya, dan juga mungkin organisasi-organisasi perempuan juga. Pemahaman para pemimpin dan pengambil keputusan terhadap makna kesetaraan dan keadilan gender yang belum mendalam. Hanya sebatas gitu-gitu aja ini direpotin. Nah, orang yang bilang gitu-gitu aja direpotin karena memang posisinya enak gitu. Dia bilang seperti itu posisi dia enak. Tidak ada di posisi yang seperti kita, perempuan yang penuh dengan stereotip, marginalisasi, subordinasi gitu. Tidak seperti kita ya. Nah, kesetaraan gender. Nah, ini yang sebenarnya kita inginkan, adanya kesetaraan gender. Apa itu kesetaraan gender? Kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan pertahanan serta keamanan, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Ya. Kemudian keadilan gender, suatu perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki dengan perbedaan biologis yang tidak bisa dijadikan dasar untuk terjadinya diskriminasi ya mengenai hak sosial, budaya, hukum, politik terhadap suatu jenis kelamin tertentu. Ya. Ini keadilan gender ya. Dengan keadilan gender berarti tidak akan ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi majelis kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki nih saya bilang. Jadi itu hanya berhubungan hanya perempuan saja, tapi juga laki-laki. Ya, ini referensinya, silahkan teman-teman baca ya. Ada mau beli juga tidak karena pasti bermanfaat. Buku itu nggak pernah tidak bermanfaat ya. Terima kasih, mohon maaf untuk kekurangannya ya. Sekali lagi kita belum bisa sinkronus dalam pembelajaran pertemuan ketiga ini, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, selamat sore. Tetap sehat, tetap semangat.